Film dibuka di masa depan distopia di mana ekonomi AS telah runtuh, mengakibatkan tingkat pengangguran dan kejahatan yang tinggi. Akibatnya, sistem penjara mengalami krisis, dan perusahaan swasta mengambil alih untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu fasilitas tersebut adalah lembaga pemasyarakatan Terminal Island, yang dijalankan oleh sipir kejam Claire Hennessy. Dia menghasilkan uang dengan menyiarkan Death Race, di mana narapidana bersaing sebagai pembalap. Mereka berjuang untuk bertahan hidup di kendaraan yang sangat dimodifikasi dan dipersenjatai di lintasan yang dibangun di area penjara. Hadiah bagi para narapidana adalah jika mereka memenangkan 5 balapan berturut-turut, mereka akan diberikan kebebasan. Di adegan berikutnya, kita menyaksikan balapan maut yang mendebarkan antara dua kontestan terakhir, Frankenstein dan Joe. Mereka bersaing ketat dan saling menyerang kendaraan satu sama lain. Tetapi tak lama setelah itu, navigator Frankenstein, Case, memberitahunya bahwa semua senjata pertahanannya telah gagal. Dia menasihatinya untuk berhenti, karena dia bisa dengan mudah terbunuh. Namun, Frankenstein menolak membiarkan Joe menang dan terus berakselerasi. Dia kemudian memerintahkan Case untuk keluar dari mobil, yang dengan enggan dia patuhi. Sayangnya, beberapa saat kemudian, Joe meledakkan bom dan menghancurkan kendaraan Frankenstein tepat ketika dia melintasi garis finish. Di tempat lain, kita bertemu protagonis kita, Jensen Ames, seorang mantan narapidana yang kini bekerja di pabrik baja. Dia berjuang untuk menghidupi keluarganya dan nyaris tidak memenuhi kebutuhan. Lebih buruk lagi, suatu hari, polisi tiba di pabrik baja dan menutupnya karena beroperasi secara ilegal. Ini menempatkan Jensen dalam situasi yang semakin putus asa. Setelah itu, dia pulang, putus asa, dan membagikan kabar buruk itu kepada istrinya. Namun, istrinya tetap mendukung dan meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan cara untuk mengatasi masalah. Pasangan itu kemudian mulai bermesraan, tetapi tiba-tiba putri mereka mulai menangis di lantai atas. Ini mendorong Jensen untuk naik ke atas sementara istrinya terus memasak di dapur. Setelah beberapa waktu, dia kembali ke bawah dan terkejut menemukan istrinya terbaring tewas di lantai. Begitu dia berbalik, seorang penyerang bertopeng menyemprotkan sesuatu ke wajahnya. Penyerang itu kemudian meletakkan pisau berdarah di tangan Jensen dan pergi setelah membuat gerakan menembak dengan tangannya. Jensen tidak mengerti apa yang terjadi dan dengan cepat pingsan. Ketika dia akhirnya terbangun, dia terkejut melihat beberapa polisi mengelilinginya. Mereka mencurigainya melakukan pembunuhan istrinya dan segera menangkapnya tanpa mendengar penjelasan apapun. Adegan kemudian beralih ke 6 bulan kemudian, di mana Jensen dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Terminal Island. Di sana, seorang penjaga sadis bernama Ulrich menyambutnya dengan air dingin dan memerintahkan penjaga lain untuk memukulinya. Setelah itu, Jensen dibawa ke selnya, di mana dia diancam sekali lagi oleh teman satu selnya. Namun, protagonis kita dengan cepat membalas dengan menjatuhkan 3 pria dan menegaskan otoritasnya di sel. Keesokan harinya, saat dia diam-diam makan siang, narapidana lain bernama Pachenko datang dan mencoba memprovokasi dia tanpa alasan. Dia memanggil Jensen pembunuh istri dan bertanya apakah dia juga telah membunuh anak-anak. Ini membuat pahlawan kita marah, mendorong keduanya terlibat dalam perkelahian. Tetapi sebelum mereka dapat menyebabkan bahaya serius, beberapa penjaga datang dan memisahkan mereka. Ulrich kemudian menangkap Jensen dan membawanya ke sipir Hennessy untuk dihukum karena menyebabkan masalah. Namun, setelah pertemuan mereka, Jensen menyadari bahwa dia dibawa ke sini untuk motif tersembunyi. Hennessy membaca berkasnya dan menyebutkan bagaimana dia dulu balapan mobil dan merupakan pengemudi yang hebat. Dia kemudian memberitahunya bahwa Frankenstein meninggal dalam balapan terakhirnya, tetapi publik belum mengetahuinya. Ternyata ketidakhadirannya telah menyebabkan penurunan signifikan dalam peringkat, karena dia sangat populer dan dicintai oleh semua orang. Akibatnya, Hennessy meminta Jensen menggantikannya sambil mengenakan topeng. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada yang pernah melihat wajah Frankenstein, dan identitas aslinya tetap tidak diketahui. Dia juga mengklaim bahwa Frankenstein telah memenangkan 4 balapan maut, dan Jensen hanya perlu memenangkan yang berikutnya untuk bebas. Mendengar ini, Jensen awalnya enggan, tetapi ketika Hennessy mengancam akan mengisolasinya di sel isolasi, dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah itu, dia memperkenalkan Jensen kepada 3 narapidana bernama Coach, Gunner, dan Liszt, yang merupakan mekanik untuk kendaraan Frankenstein. Ternyata mereka termasuk di antara sedikit orang yang tahu tentang kematian Frankenstein. Setelah bertukar perkenalan, Coach menjelaskan struktur balapan, yang berlangsung 3 hari dan dibagi menjadi 3 fase. 2 fase pertama bersifat eliminasi, yang berarti tujuannya adalah untuk menyelesaikan hidup-hidup. Di fase terakhir, kecepatan sangat penting karena orang pertama yang melintasi garis finish menang. Setiap peserta akan ditemani oleh navigator yang merupakan narapidana wanita. Selanjutnya, Liszt mulai membahas beberapa lawan Jensen, termasuk rival terbesarnya, Joe. Kemudian, ada Pachenko, 14K, Grimm, dan Colt, mantan pembalap profesional. Pada saat ini, Jensen memperhatikan sebuah van tiba dengan sekelompok narapidana yang diizinkan bekerja di luar. Mereka mengenakan alat pelacak di pergelangan tangan mereka,
untuk mencegah upaya melarikan diri. Melihat ini, Jensen terkejut karena pria bertopeng yang membunuh istrinya juga memiliki alat pelacak serupa. Keesokan harinya, ini adalah fase 1 dari balapan maut, dan Jensen diberi pakaian, topeng, dan bahkan cincin Frankenstein. Tak lama setelah itu, narapidana wanita yang akan bertugas sebagai navigator tiba, dan Case bergabung dengan Jensen di mobil. Dia memperkenalkan dirinya, tetapi Case menyuruhnya menghentikan sandiwara karena dia tahu segalanya. Pada saat ini, Coach datang dan memberitahu Jensen bahwa dia dapat melepas topengnya karena jendela terbuat dari kaca cermin. Jensen menurut, dan setelah melihat wajahnya, Case berkomentar bahwa dia lebih tampan dari Frankenstein yang terakhir. Tak lama setelah itu, siaran online balapan mematikan dimulai dengan 12 juta pemirsa menonton. Sebelum balapan dimulai, Jensen menjalin komunikasi dengan Coach, yang menasihatinya untuk tidak memimpin segera untuk menghindari terbunuh. Balapan kemudian dimulai, dengan semua narapidana melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Case memandu Jensen melalui jalan pintas yang harus dia ambil di lintasan. Pemirsa senang melihat Frankenstein kembali beraksi, dan siaran dengan cepat mencapai 45 juta penonton. Pada satu titik, Grimm membunuh pengemudi kecil dengan mendorong mobilnya ke dalamnya, tetapi dia segera ditabrak Joe dan terbunuh. Jensen kemudian mencoba mengaktifkan senjatanya, tetapi senapan mesin mobilnya macet. Ini mendorong Case untuk mempertaruhkan nyawanya dengan memanjat ke kursi penembak untuk memperbaikinya. Navigator lain terus menembakinya, tetapi Jensen berhasil menyelamatkannya berkat manuver cepatnya. Setelah ini, beberapa pembalap bersatu melawan Jensen, percaya dia adalah Frankenstein yang kuat. Mobilnya mengalami kerusakan signifikan, dan pelindung tipis mulai menyerah di bawah serangan konstan. Coach yang khawatir menasihatinya untuk berhenti, tetapi Jensen menyusun rencana berani. Dia meminta Case untuk menurunkan tangker bensin ke udara, yang segera menyebar ke seluruh kendaraan Colt. Memanfaatkan ini, Case melemparkan pemantik rokok ke mobil yang basah oleh bahan bakar. Ini menyebabkannya meledak dan membunuh Colt di tempat. Setelah itu, balapan hampir berakhir, dan tampaknya Jensen berada di ambang kemenangan. Namun, Pachenko memanggilnya dari jendelanya dan menggunakan gerakan tangan yang sama dengan penyerang bertopeng malam itu. Ini akhirnya membuat Jensen menyadari bahwa pria itu adalah pembunuh istrinya. Dia membeku kaget, membiarkan pembalap lain melewatinya. Pada akhirnya, Jensen finish di tempat terakhir, sementara Pachenko menjadi yang pertama. Kemudian, Jensen yang marah mendekati Hennessy dan memberitahunya bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam balapan lagi. Tetapi wanita licik itu mengeluarkan foto putrinya dengan orang tua angkat barunya. Dia mencoba memerasnya secara emosional dengan mengklaim bahwa putrinya tidak akan pernah melihatnya lagi dan akan tumbuh dewasa memanggil orang lain, ayah. Mendengar ini, hati Jensen menciut dan dia dengan enggan setuju untuk balapan karena itu satu-satunya cara untuk bersatu kembali dengan putrinya. Malam itu, Jensen mendekati Pachenko untuk menghadapinya tentang kematian istrinya. Tetapi Pachenko dan anak buahnya dengan cepat menangkapnya dan mulai memukulinya. Sementara yang lain menahannya, Pachenko mengambil kunci pas besar dan bersiap untuk memukul kepalanya. Tetapi entah dari mana, seseorang menyerangnya dari belakang. Ternyata itu adalah Liszt, yang telah menikam Pachenko dengan pena. Jensen memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil balok baja besar dan mulai melawan musuh-musuhnya. Dia kemudian dengan kejam menyerang Pachenko dan menuntut untuk tahu mengapa dia membunuh istrinya. Karena takut akan nyawanya, Pachenko mengakui bahwa Hennessy memerintahkannya untuk membunuh istrinya. Dia mengungkapkan bahwa Ulrich membawanya ke sana untuk melakukan perbuatan itu. Sekarang setelah Jensen tahu kebenarannya, dia melanjutkan untuk membunuh pria itu sebagai balas dendam. Tetapi beberapa penjaga tiba tepat waktu dan menundukkan mereka berdua dengan pistol kejut. Keesokan harinya, ini adalah waktu untuk fase 2 balapan, dan hanya ada 6 pesaing yang tersisa. Namun, saat balapan dimulai, Jensen mengemudi dengan kecepatan sangat lambat, seolah-olah dia berniat kalah. Dia kemudian mempertanyakan Case tentang kebenaran di balik kematian Frankenstein, dan mengancam akan mengeluarkannya jika dia tidak menjawabnya. Pada akhirnya, Case mengakui bahwa dia menyabotase mobil Frankenstein, yang mengakibatkan kematiannya. Dia mengakui bahwa Hennessy memerintahkannya untuk melakukannya dan berjanji untuk membebaskannya sebagai gantinya. Case juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah dimaksudkan untuk membunuh Frankenstein atau Jensen, tetapi sebaliknya untuk menjaga mereka berdua agar tidak menang dan dengan demikian tidak dapat meninggalkan penjara. Mendengar ini, Jensen terkejut dan menyadari bahwa melarikan diri dari neraka ini tidak mungkin. Didorong oleh kemarahan, dia berakselerasi dan mengarahkan pandangannya pada Pachenko untuk membalas dendam padanya. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit dan saling menyerang kendaraan satu sama lain. Jensen kemudian dengan sembrono menerjang Pachenko dan mengaktifkan granat asap. Ini mengganggu penglihatan pembunuh itu, menyebabkan dia menabrak penghalang beton. Dia berhasil bertahan, tetapi Jensen memundurkan kendaraannya dan mematahkan lehernya, akhirnya melenyapkannya. Menyaksikan ini, Hennessy menjadi semakin cemas. Dia mengirim truk 18 Weller yang sangat diperkuat yang dikenal sebagai Dreadnought untuk melenyapkan pembalap dan meningkatkan jumlah pemirsa.
Kendaraan mengancam ini melenyapkan banyak pembalap, dan pada akhirnya, hanya Jensen dan Zhou yang tersisa. Menyadari bahwa mereka tidak dapat menghadapi ini sendirian, keduanya memutuskan untuk bekerja sama dan menjatuhkan truk itu. Mereka menyerang Dreadnought dari sisi yang berlawanan sambil menghindari serangan tanpa henti. Ketika lubang jebakan muncul di jalur mereka, masing-masing memukulnya dengan dua roda, memicu mekanisme. Ini menyebabkan jebakan itu naik dan truk itu menabraknya, akhirnya mengakibatkan kehancurannya. Pertandingan juga berakhir, dan hanya Jensen dan Zhou yang maju ke fase ketiga dan terakhir balapan. Setelah beberapa saat, Zhou mendekati Jensen dan menyatakan kecurigaannya bahwa dia adalah Frank. Dia menunjukkan bahwa suara mereka terdengar sangat mirip dan mengancam akan membuka topengnya. Sementara itu, Hennessy dan Ulrich bersekongkol untuk menyingkirkan Jensen karena dia menjadi liabilitas. Ulrich menyatakan kekhawatiran tentang siaran, tetapi Hennessy mengklaim Frankenstein hanyalah topeng yang bisa dipakai siapa saja. Keduanya kemudian memutuskan untuk menanam bom di bawah mobil Jensen dan membunuhnya besok. Keesokan harinya, ini adalah hari terakhir balapan, dan Jensen bersekongkol dengan kru mekaniknya. Dia meminta mereka untuk menyimpan setengah galon bahan bakar sebagai cadangan, meskipun dia tidak mengungkapkan alasannya. Setelah itu, dia mendekati Zhou dan menyarankan agar mereka berbicara karena mereka adalah satu-satunya yang tersisa dalam balapan. Setelah itu, Hennessy memberikan ceramah motivasi kepada para narapidana sementara Ulrich menanam bom di mobil Jensen. Pertandingan segera dimulai, dan kedua pembalap memberikan persaingan yang ketat satu sama lain. Ketika Jensen mencoba menggunakan senjatanya, dia menemukan bahwa senjata itu telah dinonaktifkan oleh penyelenggara. Sementara itu, Zhou, yang memiliki akses penuh ke sumber daya, terus menyerang rivalnya, yang membuat sipir sangat senang. Tak lama setelah itu, Zhou menembakkan serangkaian rudal, tetapi yang mengejutkan, ke lubang besar di dinding penjara, yang dilemahkan di balapan sebelumnya. Setelah ini, kedua mobil melaju keluar dari penjara, yang membuat semua orang terkejut. Hennessy sangat marah melihat ini dan menyadari kedua rival telah bersekongkol melawannya. Sebagai upaya putus asa, dia mencoba meledakkan bom itu tetapi tidak berhasil karena coach dan timnya telah menemukannya dan mengeluarkannya. Dia kemudian dengan marah menghentikan transmisi siaran, yang ditonton oleh 75 juta orang. Selanjutnya, Hennessy mengirim helikopter dan mobil polisi untuk menangkap kedua narapidana. Ketika mobil polisi mendekat, Jensen melepaskan tangki cadangan setengah galon tambahan, yang mengenai semua kendaraan. Tak lama kemudian, keduanya berhasil melintasi jembatan yang menghubungkan pulau penjara ke daratan utama. Ketika mereka melihat helikopter mendekat, Case menawarkan dirinya sebagai umpan karena dia telah menerima surat pembebasannya. Tak lama setelah itu, kendaraan Jensen menabrak dan segera didekati oleh helikopter. Seseorang bertopeng kemudian keluar dari mobil dengan kostum Frankenstein dengan tangan terangkat. Semua orang mengira itu Frankenstein, tetapi itu sebenarnya Case yang menyamar. Sementara itu, Jensen dan Zhou sudah naik kereta dan melarikan diri dari tempat itu. Zhou mengatakan bahwa dia akan pergi ke Miami dan mengundang Jensen untuk bergabung dengannya, tetapi yang terakhir mengungkapkan bahwa dia harus menemukan putrinya terlebih dahulu. Kembali di penjara, Ulrich memberitahu Hennessy bahwa, meskipun terjadi kekacauan, mereka berhasil menangkap Frankenstein. Para idiot itu masih tidak menyadari bahwa mereka menangkap orang yang salah. Hennessy sangat gembira bahwa balapan itu menarik begitu banyak penonton dan dia menghasilkan jutaan dolar. Beberapa saat kemudian, dia melihat hadiah di mejanya, mengucapkan selamat atas peringkatnya yang memecahkan rekor. Tetapi ketika dia membukanya, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah bom yang sama yang mereka tanam di mobil Jensen. Pada saat ini, coach meledakkan bom itu di bengkelnya, yang segera menyebabkan ledakan, menewaskan Hennessy dan Ulrich di tempat. Adegan kemudian beralih ke 6 bulan kemudian di Meksiko, di mana kita melihat Zhou dan Jensen bekerja sebagai mekanik dan mencoba menjalani kehidupan yang jujur. Suatu hari, saat mereka bekerja, Case tiba-tiba muncul, dan dia dan Zhou dengan gembira berpelukan. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia memiliki masalah kecil dengan surat pembebasannya yang menyebabkan penundaan. Jensen senang melihatnya dan memperkenalkannya kepada putrinya, mengakhiri film.